Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Pada musim panas ini, AC Milan akan kehilangan beberapa pemain bintang akibat tidak lolos ke Liga Champions menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Diavolo diperkirakan akan mengalami musim panas yang anti klimaks atau biasa-biasa saja, tetapi bukan berarti tanpa masalah besar. Tidak ada pemain yang not for sale, jadi Rafael Leao dan Christian Pulisic akan bergabung dengan Mike Mignon yang berada di Mercato musim panas ini. Untuk menggantikan mereka, klub akan menandatangani beberapa pemain dengan biaya rendah, tetapi strategi transfer masih belum sepenuhnya diputuskan. Kemudian ada juga pemain yang bisa pergi secara bebas transfer seperti Luka Modric. Veteran asal Kroasia itu bisa pergi karena Rossoneri tidak akan berpartisipasi di Liga Champions musim depan. Selain Modric, ada juga transfer Leon Goretzka yang tampaknya akan sulit mencapai kata sepakat akibat gagal amankan posisi 4 besar. Milan telah melakukan pendekatan selama berminggu-minggu dan hanya dalam beberapa pertandingan, semua usaha untuk transfer pemain Jerman itu beresiko menjadi sia-sia. Setelah kekalahan melawan Cagliari, telah terjadi pertemuan di ruang ganti pemain menurut sebuah laporan. Milan News melaporkan bahwa setelah pertandingan, Gary Cardinale bergegas ke mobilnya demi menghindari serangan dari Ultras Diavolo yang terus meneriakan untuknya agar meninggalkan Milan. Dia tidak sendirian karena Zlatan Ibrahimovic mendapatkan perlakuan yang sama dan bahkan legenda Milan itu sampai harus mendapatkan pengawalan. Butuh 30 menit bagi Massimiliano Allegri untuk keluar dan menemui media, tetapi poin dari wawancaranya dia tidak banyak memberikan informasi. Tidak ada komunikasi yang terjadi di zona bebas, bahkan antara Allegri dan Kapten Mike Mignon. Jelas ini bukan reaksi normal dan untuk bungkam di hadapan media tampaknya telah diminta oleh internal klub. Giorgio Forlani dan Massimo Calvelli meninggalkan San Siro secara bersama-sama dan kemudian ada juga pertemuan di ruang ganti antara Matteo Gabbia, Adrien Rabiot dan Allegri. Poin diskusi mereka tidak diketahui dan apakah masa depan juga dibahas, belum ada informasi apapun. Red Bull merilis pernyataan atas nama AC Milan dengan menyatakan bahwa mereka telah merombak seluruh jajaran. Red Bull Capital Partner mengkonfirmasi kepergian dari 4 anggota klub. Mereka adalah Massimiliano Allegri, Iglitare, Giorgio Forlani, dan Geoffrey Moncada. Berikut pernyataan dari pemilik Rossoneri itu disampaikan melalui situs resmi klub. Setelah kekecewaan musim ini, mandat pemilik untuk klub jelas, kembali ke Liga Champions dan membangun fondasi untuk kesuksesan dan posisi yang konsisten di puncak klasemen Serie A. Untuk sebagian besar musim, kami tetap berada di 2 besar liga dengan peluang nyata untuk bersaing memperebutkan Scudetto. Namun akhir musim jauh di bawah level yang kami tunjukkan hingga saat itu dan kekalahan mengecewakan tadi malam mengubah musim ini menjadi sebuah kegagalan. Sudah waktunya untuk perubahan dan reorganisasi mendalam dari Departemen Olahraga klub. Efektif segera, masa jabatan di AC Milan dan CEO Giorgio Forlani, Direktur Olahraga Iglitare, Pelatih Kepala Massimiliano Allegri, dan Direktur Teknis Geoffrey Moncada telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada masing-masing dari mereka atas pekerjaan dan dedikasi mereka selama masa jabatan di klub. Pengumuman lebih lanjut mengenai penunjukan baru ini akan segera dibuat setelah diselesaikan dengan tujuan memiliki struktur untuk masa depan. Tulisnya. Paolo Scaroni selamat dari eksodus yang dilakukan Red Bull di AC Milan, tetapi perannya akan berubah menurut sebuah laporan. Ini jelas merupakan hari yang sangat gila di Milan. Hal-hal berubah dengan sangat cepat dan bahkan dalam jentikan jari. Setelah kegagalan lolos ke Liga Champions musim depan, Red Bull langsung melakukan perubahan besar-besaran dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam setelah kekalahan memalukan di San Siro beberapa hari yang lalu. Kabar ini jelas sangat mengejutkan karena begitu cepatnya semuanya terjadi. Tetapi hal ini diperlukan demi perubahan nyata untuk masa depan klub. Perubahan terjadi mulai dari posisi CEO, Direktur Olahraga, Direktur Teknis, dan bahkan Pelatih Kepala. Tetapi menariknya, Paolo Scaroni selaku Presiden justru selamat dari eksodus ini. Nicolo Schira melaporkan bahwa Scaroni akan tetap di casa Milan, tetapi dia mendapatkan perubahan peran karena dia hanya akan fokus pada stadion dan tidak lagi pada sepak bola. Berikut laporan sang jurnalis disampaikan melalui akun X miliknya. Paolo Scaroni akan tetap di AC Milan sebagai Presiden, tetapi dia tidak akan terlibat dalam tim utama, tetapi akan memiliki peran hanya fokus tentang proyek stadion baru. Tulisnya. AC Milan terkesan dengan pekerjaan dari Andoni Iraola dan inginkan dia menjadi pelatih kepala musim depan menurut sebuah laporan. Alex Crox mengutip Talksport yang melaporkan bahwa Diavolo telah bergabung dengan beberapa tim yang tertarik kepada mantan manajer Bournemouth yaitu Iraola. Pria Spanyol itu mampu membawa De Ceres lolos ke Liga Eropa meskipun pada musim panas lalu ada perombakan substansial di klub. Iraola dilaporkan mencari lingkungan baru yang berbeda dan kesempatan untuk menukangi salah satu klub terbesar Eropa jelas akan menarik baginya. Milan Post mengutip Sky yang melaporkan
melaporkan bahwa pendekatan dari Milan telah dibuat karena mereka ingin menjadikannya sebagai pelatih kepala yang baru musim depan. Alessandro Jacoboni juga mengonfirmasi hal tersebut dengan melaporkan bahwa langkah itu telah diajukan oleh perantara kepada Rossoneri. Mengingat dia juga merupakan klien Jorge Mendes, segalanya jelas bisa berkembang dengan sangat cepat karena klub dan sang agen memiliki hubungan yang sangat kuat. Zlatan Ibrahimovic sedang mencari pelatih baru bertipe seperti Cesc Fabregas untuk AC Milan menurut sebuah laporan. Kemarin setelah musim berakhir dan terjadinya revolusi, Gary Cardinale dilaporkan menginginkan sosok pelatih seperti Antonio Conte. Namun calciomercato.com melaporkan bahwa tidak ada keinginan dari sang pemilik memiliki pelatih bertipikal seperti mantan pelatih Juventus itu. Laporan tersebut justru menyatakan bahwa Ibrahimovic menginginkan pelatih seperti Cesc Fabregas untuk memimpin Rossoneri ke masa depan. Nama-nama seperti Xavi, Andoni Iraola, Mark van Bommel, dan Thiago Motta sangat disukai oleh mantan penyerang Swedia itu. Namun nama Vincenzo Italiano dan Raffaele Palladino tidak bisa dikesampingkan. Sebelumnya ada laporan yang menyatakan bahwa Diavolo telah mengadakan kontak dengan Iraola. Jadi hal ini menegaskan bahwa semuanya bergerak sangat cepat. Masih ada sangat banyak waktu dan peluang munculnya nama lain untuk mengisi kekosongan kursi kepelatihan. Tim musim depan masih terbuka lebar. AC Milan akan menjadi salah satu tim elit yang bermain di Liga Eropa musim depan menurut sebuah laporan. Lolosnya Milan ke UEL musim depan juga merupakan tanda kegagalan musim ini. Terlebih sepanjang musim ini mereka berada di 3 besar dan bahkan sempat ikut perburuan Scudetto. Kegagalan ini bahkan berdampak sangat besar dengan terjadinya eksodus di dalam internal klub mulai dari CEO hingga pelatih kepala. Meskipun begitu, Diavolo akan memasuki kompetisi sebagai salah satu tim elit di sana dan Milanis mengonfirmasi hal tersebut. Milan akan menjadi salah satu dari tim kuat yang berada di UEL, tetapi jelas ini bukan jaminan mereka akan berbicara banyak pada kasta kedua kompetisi Eropa tersebut. Rossoneri akan menghadapi beberapa tim berkualitas yang akan memiliki banyak pengalaman di UEL seperti mereka. Berikut Mimin lampirkan daftar tim-tim yang harus diwaspadai oleh Milan sepanjang bergulirnya UEL musim depan, dan semoga Milan bisa berbicara banyak di Eropa musim depan. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Gary Cardinale dan Zlatan Ibrahimovic yang mengadakan pertemuan di Four Seasons mendapatkan spanduk dari Scorpasut menurut sebuah laporan. Cardinale jelas bukan merupakan orang yang paling populer di Milan saat ini, dan terlebih dia sudah lama tidak mendukung tim dari dekat sebelum baru-baru ini dia hadir. Namun kegagalan lolos ke Liga Champions musim depan membuat pemilik asal Amerika Serikat itu telah dikritik lebih parah lagi. Dia telah melakukan perubahan besar di dalam manajemen dengan memecat hampir seluruh jajaran petinggi klub hingga pelatih kepala mereka. Tapi para penggemar tampaknya juga menginginkan dia pergi. Namun jelas hal ini hampir bisa dipastikan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Meskipun begitu, para penggemar tidak diam dan mereka menyuarakan pendapat mereka agar didengar dengan melakukan aksi di depan Four Seasons di Milano. Itu adalah tempat di mana Ibrahimovic dan Cardinale diyakini sedang melakukan pertemuan. Selain itu, para penggemar juga memasang spanduk untuk sang pemilik. Nih Mimin kasih tampilkan fotonya. Masa depan dari Mike Mignon pada musim panas kembali diragukan setelah pemecatan dari Massimiliano Allegri menurut sebuah laporan. Meskipun baru-baru ini memperbarui kontraknya dengan Milan pada awal tahun ini, laporan terbaru menyatakan bahwa Mignon mungkin akan meninggalkan klub jika dua syarat tidak terpenuhi. Pertama adalah lolos ke Liga Champions, dan yang kedua adalah Allegri harus tetap bertahan sebagai pelatih kepala mereka. Namun kedua syarat tersebut instan tidak dapat dipenuhi, dan calciomercato.com melaporkan bahwa sang kapten bersedia bertahan karena hubungan baik dengan Allegri dan Filippi. Selain itu, mempertimbangkan gaji besarnya yang mencapai 5 juta euro per tahun, jelas akan sulit bagi Diavolo membayarnya karena mereka tidak akan memiliki UCL musim depan. Chelsea dilaporkan masih sangat tertarik untuk mendapatkan Mike Mignon, dan mereka siap meninjau kembali gagasan tersebut asalkan Xabi Alonso setuju. Namun mereka tidak sendirian karena Mignon memiliki pengagum dari seluruh Eropa, dan kepergian dari Allegri akan membuat skenario ini semakin mungkin terjadi pada musim panas.